Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Oke, pagi hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi aku memiliki kemampuan. Kalian semua sudah menyadari bahwa kalian memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan bernyanyi, bermain bola, bermain futsal, bermain bulu tangkis, dan lain sebagainya. Ada yang memiliki kemampuan yang sama juga. Nah, dari kemampuan yang sudah kita miliki itu, hendaknya kita bisa mengembangkannya dengan baik, yakni dengan belajar secara terus-menerus, kemudian bertanya ketika kita tidak tahu, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kemampuanku terbatas. Apa saja ya keterbatasan manusia itu? Ya, keterbatasan manusia itu ada 5. Ada keterbatasan fisik, kemampuan intelektual, kemudian keterbatasan ekonomi, keterbatasan sistem budaya, dan keterbatasan psikologi. Ya, yang pertama keterbatasan fisik. Di sini Bu Emil akan memberikan gambaran atau menampilkan gambaran kira-kira apa sih keterbatasan fisik atau seperti apa sih keterbatasan fisik itu. Iya, keterbatasan fisik berarti berkaitan dengan tubuh manusia. Di sini ada orang yang pendek, ada yang tinggi, kemudian ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang lain sebagainya. Nah, sering kita mengeluh keterbatasan fisik kita. Misalnya, "Oh Bu, saya gemuk. Oh Bu, saya kurus. Bu, rambut saya keriting," dan lain sebagainya. Nah, Bu Emil juga memiliki keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik Bu Emil adalah Bu Emil tidak terlalu tinggi, sehingga ketika akan mengambil barang atau sesuatu di tempat yang jauh lebih tinggi dari tinggi badan Bu Emil harus menggunakan alat bantu seperti kursi misalnya dan lain sebagainya. Sehingga apa yang mau diambil itu bisa Bu Emil raih. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hanya menjumpai ada orang yang pendek, ada orang yang tinggi, ada orang yang gemuk, ada orang yang kurus, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga pasti pernah menjumpai orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik yang mungkin berbeda dari kita, manusia yang normal. Nah, di sini ada mereka yang tidak bisa melihat, ada yang tidak bisa berjalan, kemudian ada yang mengalami Down syndrome, ada yang tidak memiliki organ tubuh yang lengkap sama seperti kita, kemudian ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa berbicara, dan lain sebagainya. Itu adalah keterbatasan-keterbatasan fisik yang bisa dilihat secara kasat mata oleh manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi berarti berkaitan dengan eh, apa ya? Dengan material. Keterbatasan ekonomi menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki biaya atau dana yang lebih untuk bisa menghidupi mereka. Di dalam PowerPoint ini sudah Bu Emil tunjukkan beberapa gambar. Ada orang yang memiliki uang yang banyak, kemudian ada orang yang tidak memiliki uang sama sekali. Nah, itulah yang disebut dengan keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi itu bisa dilihat juga dari kehidupan sehari-hari, misalnya masih ada banyak pengemis, kemudian
ada yang tidak bersekolah, ada yang tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Nah, hendaknya kita bisa membantu mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi itu. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan intelektual. Kira-kira apa sih, Bu, keterbatasan kemampuan intelektual itu? Nah, oke anak-anak, keterbatasan kemampuan intelektual itu berarti berkaitan dengan cara berpikir atau daya pikir manusia. Keterbatasan kemampuan intelektual ini menunjukkan bahwa ada orang yang bisa berpikir dengan cepat, ada orang yang bisa berpikir dengan lambat atau menyerap segala sesuatu yang disampaikan oleh orang lain atau yang kita dengarkan itu tidak terlalu cepat untuk kita serap dengan baik dan kita pahami dengan baik. Nah, itu adalah keterbatasan kemampuan intelektual. Biasanya disebut ada yang si pintar dan si bodoh, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan psikologi. Kira-kira apa sih keterbatasan psikologi? Ya, keterbatasan psikologi itu berkaitan dengan sifat atau karakter manusia. Di sini Bu Emil menggambarkan ada seorang anak kecil yang pemalu. Itu juga adalah sebuah keterbatasan psikologi. Kemudian ada anak yang egois, menunjukkan sisi keegoisannya, bahwa apa yang dia inginkan harus terjadi atau didapatkan, seperti itu. Keterbatasan sistem budaya. Keterbatasan sistem budaya ini biasanya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Misalnya, ada orang tua yang melarang anaknya untuk merantau dan lain sebagainya, atau kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat yang sulit untuk diubah. Lalu, setelah kita melihat keterbatasan fisik tadi, melihat gambaran-gambarannya, kira-kira kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apa saja keterbatasan yang ada di dalam diriku ya? Silahkan kalian sebentar merenungkan untuk melihat diri kalian masing-masing, kira-kira keterbatasan kalian apa saja ya? Silahkan temukan dan tuliskanlah di dalam buku tulis kalian, apa saja keterbatasan yang ada di dalam diri kalian, yang kalian sadari. Nah, oke, untuk bagian B, kita akan bersama-sama mendalami pandangan iman Katolik tentang keterbatasan kemampuan. Nah, silakan kalian buka kitab suci kalian dan bacalah kisah di dalam kitab suci Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 tentang perikop angin ribut direda. Nah, setelah kita membaca Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, kita bisa menemukan pesan yang ada di dalam perikop kitab suci itu. Kira-kira apa ya pesannya? Ya, pesannya yang pertama, kita diajak untuk semakin menyadari akan keterbatasan di dalam diri kita. Kita harus menyadari bahwa kita semua pasti memiliki keterbatasan di dalam diri kita yang harus kita sadari. Kemudian yang kedua, semakin diteguhkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam keterbatasan masing-masing, sehingga kita bisa saling melengkapi dan mengembangkan diri. Misalnya, ketika kita menemui atau menemukan teman yang memiliki keterbatasan dan kita bisa membantu, hendaklah kita saling membantu sehingga kita bisa saling melengkapi dan bersama-sama mengembangkan diri masing-masing. Nah, setelah kita membaca perikop kitab suci itu tentang angin ribut diredakan, bagaimana sikap para murid terhadap keterbatasan diri mereka? Ya,
Di dalam cerita itu ditunjukkan bahwa para murid menyadari dan mengakui bahwa diri mereka memiliki keterbatasan. Dan mereka menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam perikop kitab suci itu, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan apa yang bisa Tuhan lakukan. Maka mereka meminta tolong pada Tuhan untuk meredakan angin ribut itu. Sehingga angin ribut itu diredakan oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan. Yang hendak bisa kita teladani dari sikap para murid ini adalah bersikap rendah hati dan menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan. Nah, sekarang bagaimana reaksi manusia terhadap keterbatasan dirinya? Ya, bagaimana reaksi kita biasanya terhadap keterbatasan diri kita? Apakah kita menerima atau justru kita menolak? Sikap ketika kita menolak dan menerima keterbatasan diri. Yang pertama, terkadang kita menghadapi keterbatasan diri itu dengan penolakan atau dengan sikap yang negatif. Kira-kira sikapnya apa saja? Ya, kadang kita merasa minder atau insecure ya, kalau saat ini sering kita sebutnya. Apa yang bisa diakibatkan dari sikap minder itu? Yang pertama, merasa hidupnya sebagai beban, merasa diri tidak beruntung, kemudian sulit untuk bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemudian bisa menimbulkan iri hati, cemburu, dan menganggap orang lain jauh lebih beruntung daripada dirinya. Kemudian ini yang paling mengerikan di dalam pikiran manusia. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil terhadap dirinya. Negatif yang harus kita hindari. Kemudian, apa saja akibat dari sikap negatif pada keterbatasan diri itu? Nah, inilah akibat-akibatnya kalau kita bersikap negatif dari keterbatasan yang kita miliki. Sehingga keterbatasan-keterbatasan itu bisa merugikan diri kita sendiri. Kira-kira apa saja kerugiannya? Kita akan mengalami kesulitan ketika bergaul dengan sesama, kemudian kurang disenangi oleh teman-teman, kemudian kurang dilibatkan dalam aktivitas kelompok, kemudian tidak mampu menutupi dan menghilangkan kekurangan yang kita miliki. Bahkan bisa membuat kekurangan itu semakin besar dan makin merugikan kita. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak mengalami hal-hal ini, kita harus menghindari sikap negatif pada keterbatasan diri kita. Bagaimana caranya adalah menghadapi keterbatasan itu secara positif. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mampu menerima diri sebagai pribadi yang memiliki kekurangan dan yakin bahwa hal itu juga dialami oleh setiap orang. Jadi, kita harus berpikir bahwa tidak hanya kita yang mengalami atau memiliki kekurangan itu, tetapi semua orang pasti memiliki kekurangan. Jadi kita tidak perlu takut dan kita harus bisa menerima diri kita, menerima segala kekurangan kita dengan cara yang positif. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak berkembang atau sukses. Banyak orang yang cacat atau berkebutuhan khusus yang tadinya dianggap bodoh, tidak bisa meraih kesuksesan di dalam hidupnya. Bahkan justru mereka adalah orang yang paling bisa menolong orang lain dan bisa mencapai kesuksesan di dalam hidup mereka. Jadi kita tidak boleh nih meremehkan orang-orang yang memiliki keterbatasan secara fisik yang berbeda dari kita.
Kemudian tidak boleh juga menganggap bahwa orang bodoh itu atau orang yang memiliki keterbatasan kemampuan intelektual, mereka tidak bisa sukses dan lain sebagainya. Setiap orang pasti memiliki eee, caranya masing-masing untuk menggapai mimpi mereka. Kemudian yang ketiga, tidak pantang menyerah. Tetapi kita harus terus berusaha melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga orang lain, serta untuk Tuhan. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan memohon rahmat pertolongan dalam mengatasi keterbatasan kita. Jadi kita tidak boleh melupakan Tuhan ketika kita mengalami eee, mungkin kita merasa minder dan lain sebagainya, hendaknya kita berdoa, kita mohon rahmat dari Tuhan. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang bersikap positif ketika mereka, menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan di dalam dirinya. Ada Gracia Epipana, dia pandai bermain piano dan bernyanyi. Kemudian ada yang tidak memiliki kaki yang normal, tetapi dia bisa menjadi juara. Kemudian ada yang tidak memiliki tangan yang utuh, sama seperti kita, tetapi dia tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya. Nah, ini adalah salah satu cerita juga bahwa Eee, ada seorang anak perempuan yang lahir dari keluarga yang tidak mampu atau berkekurangan, tetapi tetap, memiliki semangat untuk belajar, sehingga dia bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana S1. Meskipun ayahnya hanya seorang tukang becak, tetapi dia tetap bersungguh-sungguh belajar dan menyadari akan kekurangan atau keterbatasan di dalam dirinya, tetapi tidak menyurutkan, semangatnya untuk tetap berkembang dan belajar. Maka sebaiknya kalian juga, bisa mencontoh orang-orang yang ada di dalam gambar ini. Meskipun kita memiliki keterbatasan, hendaknya kita mau tetap, eee, mensyukuri itu dan menerimanya dengan cara dan sikap yang positif, sehingga juga akan membuahkan hal-hal yang positif di dalam hidup. Baik anak-anak, sekian materi tentang kemampuanku terbatas. Semoga kita bisa menerima kemampuan kita masing-masing dengan cara dan sikap yang positif. Terima kasih, selamat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan materi minggu depan.